Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bentangkan untuk kita, dan wajib kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan tambah terus nikmatnya kepada kita. Terlebih-lebih sekarang kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan yang di dalamnya banyak keutamaan, banyak sekali ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengaminkan doanya Jibril alaihi salam ketika beliau mengatakan bahawa celakalah seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal malamnya sampai akhir bulan Ramadan seluruhnya dipenuhi dan diisi dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kelapangan dan kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan menjelang bulan Ramadan, dan pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bulan Ramadan juga. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas yang terkait dengan bulan Ramadan, dan kita tidak membahas tentang keutamaan, kita tidak membahas tentang fadilah apa saja yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Semua kita mengetahui dan memahami mungkin dan sering mendengar pengajian-pengajian tentang keutamaan bulan Ramadan. Akan tetapi ada perkara yang mesti kita ketahui sebelum menghadapi bulan Ramadan. Ada beberapa poin insya-Allah yang akan kita bahas. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sebelum kita masuk ke bulan Ramadan,
kita berada di bulan Sya'ban, di hadapan bulan Ramadan ini, apa yang kita lakukan? Sebagai seorang muslim, apa yang kita kerjakan? Maka Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih mengatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'ban 30. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berpuasalah dengan melihat ru'yah, artinya melihat perpindahan bulan. Wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah dengan melihat bulan juga. Fa in ghumma alaikum, kalau seandainya tidak terlihat mendung di hari tersebut, fa akmilu sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi bilangan 30 hari. Berarti tugas kita adalah menghitung-hitung bulan Sya'ban. Sekarang sudah berapa Sya'ban? Kita hitung. Kemudian kalau sudah 29 Sya'ban, kita lihat bulan. Alhamdulillah, sekarang pemerintah kita adalah pemerintah yang muslim. Mereka yang bertanggung jawab untuk melihat bulan dan hilal. Berarti kita menunggu berita dari mereka. Kalau sudah diumumkan berpuasa, kalau nampak berarti kita berpuasa. Kalau tidak tampak berarti kita sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, dan kita berpuasa 1 hari setelah tanggal 30 Sya'ban. Nabi alaihi salatu wassalam juga di dalam hadis yang lain mengatakan, la tasumu hatta tarau al-hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian benar-benar melihat yang namanya hilal. Berarti kita berpuasa tergantung dengan keberadaan hilal. Kalau ada hilal, berpuasa. Kalau tak ada hilal, tak berpuasa. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berbuka masuk ke dalam bulan Syawal, tidak kalian merayakan Idul Fitri sampai kalian melihat hilal juga. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu, kalau seandainya berawan tidak tampak hilalnya, maka hitunglah kira-kira 30 hari, kemudian 1 Ramadan setelah 30 Sya'ban. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus menghitung bilangan bulan Sya'ban? Karena Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk berpuasa mendahului bulan Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, terkecuali kita memiliki hutang yang belum kita tunaikan atau denda yang harus kita bayar, atau puasa yang rutin kita lakukan seperti puasa Senin dan Kamis, maka tidak mengapa kita berpuasa pada hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, la tuqaddimu Ramadan, jangan kalian mendahului bulan Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain, dengan berpuasa 1 hari sebelum bulan Ramadan atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Illa rajulan yasumu sawman falyasumhu, kecuali ada seseorang yang berpuasa di hari tersebut karena hajatnya, seperti membayar hutang, membayar denda, atau memang rutinitas beliau untuk berpuasa di hari tersebut seperti ke Senin dan Kamis, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, silakan berpuasa. Kalau hanya menyengaja saya ingin memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka tidak untuk 30 Sya'ban dan 29 Sya'ban. Karena Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa
di hari yang diragukan padanya. Ragu kita hari tersebut. Apakah hari tersebut adalah Ramadan? Apakah hari tersebut adalah hari Sya'ban? Kita ragu. Maka orang tersebut telah memaksiati Rasul alaihi salatu wassalam. Maka daripada itu hari tersebut dinamai dengan Yaumus Syak, hari keraguan. Karena kita ragu di tanggal 30 Sya'ban itu apakah sudah masuk satu Ramadan ataukah belum masuk satu Ramadan. Ustaz, saya mau berjaga-jaga, berhati-hati. Tidak. Kita tetap melihat hilal, kita tetap menunggu hilal. Kalau tampak hilal, berpuasa. Kalau tak tampak hilal, berarti tidak berpuasa. Akan tetapi tidak kita dahului puasa Ramadan dengan puasa di akhir bulan Sya'ban. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya yang perlu kita bahas ialah perkara niat. Bahwa di setiap ibadah harus dan wajib memiliki niat. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya bagus, dapatnya bagus. Kalau niatnya buruk, dapatnya buruk. Kalau niatnya dunia, dapat dunia. Kalau niatnya akhirat, dia akan dapat akhirat. Maka setiap amalan kita tergantung dengan niatnya. Dan puasa di bulan Ramadan membutuhkan niat. Kapan kita memasang niat? Kata para al-ulama, wajib kita berniat di malam hari. Wajib kita berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitus siyama minal laili fala siyama lah. Siapa yang tidak memasang niatnya di malam hari, berniat untuk berpuasa untuk esok harinya, maka tidak sah puasanya. Artinya bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib memasang niat kita di malam hari sebelum waktu fajar datang. Ustaz, apa niatnya? Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait niat untuk berpuasa, saya belum menemukan satu hadis, saya belum menemukan satu riwayat dari para sahabat yang menentukan lafaz daripada niat. Tak pernah saya temukan. Tak pernah ada lafaz secara khusus yang mengatakan bahwasanya inilah niat daripada puasa. Tak ada. Tak saya temukan. Mungkin nantinya kalau bapak dan ibu ingin menunjukkan ini dia ustaz, kami ketemu di buku ini, hadisnya mana? Riwayatnya riwayat siapa? Dari mana sumbernya? Asalnya siapa? Sahihkah atau tidak? Ataukah ini buatan dari manusia? Maka butuh riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang lafaz daripada sebuah niat. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sepakat para ulama bahwasanya niat itu yang tertanam di hati. Bahkan para ulama mengatakan, kalau seandainya lisan kita berniat A, hati kita berniat B, maka yang A ini dibuang dan yang diambil adalah B. Kita di lisan kita niatnya salat asar,
saya solat asar, tapi hati kita solat zuhur, maka solat asar itu tidak dianggap solat zuhur yang dianggap di dalam hati kita. Maka kesimpulannya bahwa niat itu adalah yang tertanam di dalam hati. Dan di dalam mazhab Syafi'i, mengucapkan niat itu hanya membantu apa yang ada di dalam hati. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau memang mengucapkan niat itu membantu apa yang ada di dalam hati kita, tentunya para sahabat lebih utama dan lebih dahulu untuk mengerjakan hal tersebut. Karena mereka orang yang paling dan sangat menginginkan kebaikan. Tapi tidak kita temukan, tidak kita dapatkan satu riwayat pun dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka sesungguhnya ketika ibu salat tarawih di malam hari, itu sebenarnya sudah niat. Sudah niat di dalam hati ibu, salat tarawih malam ini berarti besoknya puasa. Sekarang kita salat tarawih atau tidak? Tidak. Adapun ketika di bulan Ramadan kita sholat tarawih, pergi ke masjid, kemudian besok ketika pulang rumah kita dah tahu besok itu mau puasa, berarti sudah niat. Atau yang selama ini bapak dan ibu tidak pernah bangun sahur, tidak pernah bangun jam 3 untuk makan, paling bangun jam 3 ke kamar mandi, ke toilet, bisa jadi tidur lagi, bisa jadi untuk sholat, tidak pernah makan kepikiran. Tapi di bulan Ramadan ternyata ibu-ibu masak. Untuk apa? Sahur. Itu sudah menunjukkan dia sudah menanamkan dalam hatinya dia sedang berniat. Karena sudah masak. Itu niatnya untuk apa? Untuk makan sahur. Maka tidak ada lafaz yang khusus. Maka niat itu adalah yang tertanam di dalam hati. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, seandainya kata Ustaz kita wajib berniat di malam hari, ternyata di waktu pagi diumumkan bahwa hari ini puasa, atau Bapak dan Ibu paketnya habis, tidak ada TV di rumah, paket internetnya habis. Biasanya lihat berita pengumuman dari pemerintah itu lewat HP, ternyata habis paketnya. Besok pagi tidak tahu kita makan sarapan, kemudian lihat astagfirullah hari ini ternyata yang berpuasa. Atau belum sempat makan tapi tidak niat. Kita sebutkan bahwasanya wajib berniat di malam hari. Maka pendapat yang tepat di antara para ulama, sempurnakan puasanya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, insya Allah puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu memasang niat di malam hari. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'atil aqlamu an thalath, pena Allah Subhanahu wa ta'ala telah diangkat dari 3 perkara. Di antaranya orang-orang yang tidak mengetahui sampai dia mengetahui. Artinya kita tidak tahu, berarti kita tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan kita tidak tahu, kita makan di siang hari saja, tidak sengaja ada minuman kita minum, lupa, maka itu merupakan rezeki yang Allah berikan untuk dia. Allah beri maaf, kemudian dia lanjutkan, sempurnakan puasanya sampai malam hari. Sekarang kita tidak tahu kalau sudah masuk bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan selanjutnya,
mulai kapan kita berpuasa. Maksudnya waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian di malam berpuasa untuk melakukan hubungan antara suami dan istri. Artinya disepakati oleh para ulama, malam hari bukanlah waktu untuk berpuasa. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita berniat saya mau makannya 1 kali 2 hari. Misalnya hari pertama tidak buka, langsung hari kedua saja buka. Nanti hari ketiga tidak mau buka puasa, hari keempat aja langsung disambung 2 hari. Maka tidak boleh. Nanti kita sebutkan kita wajib menyelisihi orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani di dalam pembahasan makan sahur insya-Allah. Lantas kapan kita mulai Ustaz? Kita tahu malam ini bukan waktu puasa. Kapan mulainya? Ketika azan? Ketika iqamat? Ketika salat subuh? Ketika orang azan, masih bolehkah kita makan atau minum Ustaz? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah sampai telah jelas bagi kalian benang putih daripada benang merah, benang hitam. Benang putih daripada benang hitam. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa maksud daripada benang putih dan benang hitam? Para sahabat ketika mendengar hadis ini, mendengar ayat ini, sebagian mereka salah paham, salah memahami. Ketika mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan benang putih dan hitam, ditaruhnya di bawah bantal, benang hitam satu, benang putih satu. Ternyata bukan itu pemahamannya. Apa pemahamannya? Benang hitam dan benang putih maksudnya adalah cahaya subuh. Itulah yang dinamakan benang putih. Waktu fajar. Jadi mulai Ramadan, mulai berpuasa itu bukan azan bapak dan ibu. Azan itu tanda bahwa telah masuk waktu fajar, bukan waktu fajarnya. Saya ulangi Pak. Mulai berpuasa itu ketika datang waktu fajar, bukan azan. Tapi azan merupakan tanda masuknya waktu fajar. Apa bedanya Ustaz? Beda. Nanti kita sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah azan dan 1 gelas engkau pegang dengan airnya, maka jangan engkau letakkan gelas tersebut, minumlah. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebagian lagi memakai hadis ini. Tapi apa maksudnya nanti kita bahas. Tapi yang penting sekarang kita mulai di waktu fajar, bukan azan fajar. Karena kalau kita melihat kalender, waktu masuknya salat yang ada di kalender itu tidak persis sama dengan waktu fajar terjadi. Bahkan sebagian peneliti, ada di internet bisa dilihat, beliau telah pergi ke beberapa negara melakukan penelitian melihat waktu fajar subuh. Ternyata waktu fajar kita ini lebih cepat 5 sampai 10 menit lebih awal daripada waktu fajar yang sebenarnya. Berarti kita terlalu cepat. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk pengetahuan fajar itu ada 2 macam. Ada al-fajru as-sadiq, ada al-fajrul kadhib. Ada waktu fajar yang menipu,
ada waktu fajar yang sesungguhnya. Apa itu waktu fajar yang menipu? Cahaya yang muncul di malam hari dan membentang ke atas langit, itu namanya fajar yang menipu. Dia akan hilang. Artinya sekitar jam 2, jam 3, jam 4, ya sebelum waktu subuh, muncullah sebuah cahaya yang membentang ke langit. Ketika kita melihat ke ufuk, kalau terbit matahari dari sana rasanya, kalau tidak salah, kita lihat ke ufuk, ternyata ada cahaya di jam 3, jam 4 sekitaran itu sebelum waktu subuh yang sebenarnya. Maka ini dinamakan fajar kadzib, yang bohong, karena dia akan hilang. Berbeda dengan fajar shadiq, dia adalah sebuah cahaya yang membentang dari ujung sampai ke ujung ufuk yang lainnya. Dia memanjang. Inilah yang dinamakan tali. Dia memanjang. Semakin berjalan waktu, dia semakin terang, semakin terang. Ketika muncul cahaya tersebut, maka mulailah berpuasa. Maka berlakulah hukum datangnya waktu salat, tidak boleh makan. Mulailah puasa. Diharamkan kita makan dan minum. Ya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida, kalau seandainya satu di antara kalian telah mendengar panggilan, artinya azan, sedangkan gelas ada di tanganmu, fala yadhahu, jangan letakkan gelas tersebut sampai engkau tunaikan hajatmu. Artinya apa? Kita dengar azan, kemudian kita sedang mau minum, kita butuh minum, atau kita belum sahur sama sekali, kita mau hanya minum saja, orang sudah azan. Kata Nabi, jangan letakkan gelas tersebut, selesaikan hajatmu, baru engkau letakkan gelasmu. Sebagian ulama mengatakan boleh seseorang minum ketika azan berkumandang sesuai hajatnya, bukan bergampang-gampangan ya, artinya hajatnya saja. Sebagian ulama bilang tidak boleh. Melihat hadis Nabi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan, minum sampai telah jelas bagimu tali putih, maksudnya waktu fajar. Sekarang Bapak dan Ibu, wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang saya pilih. Yang dimaksud oleh hadis ini ialah ketika kita mendengar azan, kalau seandainya hadisnya sahih. Sebagian ulama mensahihkan. Maksudnya ialah azan ketika kita melihat waktu fajar, maka secara mutlak kita tidak boleh memegang makanan dan minuman. Misal Bapak Ibu tinggal di puncak Merapi sana, atas agak tinggi, di kaki gunung. Kemudian Bapak dan Ibu melihat ke ufuk sana, ternyata cahaya sudah nampak, waktu fajar sudah masuk, padahal belum azan. Hentikan makan, hentikan minum, walaupun berada di tangan, Bapak dan Ibu. Harus mengikuti waktu fajar. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita sekarang bergantung dengan azan yang di masjid menunjukkan waktu fajar, sedangkan azan yang di masjid kita, musholla kita, melihat kalender masuk waktu, bukan melihat langsung ke matahari, tidak. Tapi masjid kita, musalla kita bersandar kepada waktu-waktu yang telah ditentukan di dalam jadwal. Maka seketika itu boleh Bapak dan Ibu menunaikan hajat. Terkhusus waktu yang kita pegang di sini terkadang meleset. Jadi Bapak dan Ibu, maksud hadis ini
boleh kita meminum menyelesaikan hajat kita, sedangkan orang azan ketika azan itu bergantung dengan jadual yang ada di masjid. Kalau seandainya dia bergantung dengan melihat langsung waktu fajar, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Sekarang di musola ini bergantung dengan matahari atau bergantung dengan jadual? Jadual. Berarti ketika azan bapak ibu masih ada hajat, tunaikan tidak apa-apa. Tapi bukan untuk bergampang-gampangan. Jadi sengaja azan makan dululah, tunggu qomat, habiskan dulu 1 piring 2 piring, tidak kayak gitu. Ya, ketika hajat kita sudah mendesak, kita belum sahur, kita mau minum 1 teguk air, 2 teguk air, 1 butir kurma, silakan selesaikan, kemudian pergi ke masjid. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang tersebar di negeri kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, minal bid'il munkarah ma hadatha fi hadha az-zaman min iqa'il adhan ats-tsani qabla al-fajr bi nahwi thuluth as-sa'ah fi Ramadan wa idfa'il masabih allati ju'ilat alamatun li tahrimil akli wasyurbi ala ma yuridu as-siyam. Kesimpulannya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menyinggung tentang kemungkaran daripada waktu imsak. Waktu imsak. Ini yang bilang Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan saya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkadang sebagian tempat memberi sebuah isyarat bahwa di sepertiga atau 20 menit lah kira-kira 20 menit sebelum waktu subuh sudah diberi isyarat untuk menghentikan makan dan minum. Sampai-sampai orang yang tak tahu tentang agama, tak punya ilmu, benar dia tinggalkan makan dan minum padahal dia belum makan dan minum. Misalnya kita subuh jam 5, dia bangun jam 5 kurang 15, berarti tidak makan lagi, tidak minum lagi. Kenapa? Sudah masuk waktu imsak. Bahasa kitanya imsak namanya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka ini sebuah kemungkaran. Padahal di dalam sahur itu nanti kita bahas ada keberkahan yang besar. Ada perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada anjuran Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak sekali dalam sahur. Tapi ternyata kita tinggalkan hanya mengikuti imsak, yang lebih kita kenal dengan imsak. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan za'man mimma ahdathahu annahu lihtiyati fil ibadah. Mereka menyangka bahwasanya yang mereka buat itu untuk kehati-hatian di dalam ibadah. Untuk kehati-hatian di dalam ibadah. Ternyata tidak. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahkan kalau kita ragu tentang waktu fajar, kita tidak tahu ini sudah fajar atau belum, makan saja. Kalau sudah tahu, sudah hentikan. Hentikan. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, standar kita adalah waktu fajar. Yang ciri-cirinya waktu fajar itu di zaman sekarang adalah azan di masjid dan musalla. Kalau seandainya dia bergantung dengan jadwal-jadwal yang ada, maka tidak pasti. Maksudnya apa? Seperti sahur, kita bisa menunaikan hajat kita dengan meminum 1 teguk air, 1 butir kurma, selesai. Kalau sudah azan kita belum makan sahur. Kemudian bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya waktu puasa ialah datangnya atau tenggelamnya matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna." Ketika datang malam dari sebelah sini dan ketika datang malam dari sebelah sini dan siang membelakangi kita, sudah pergi ke sana dari sebelah sana, kemudian sudah terbenam matahari,
maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuka ketika matahari sudah terbenam, walaupun cahayanya masih merah. Contoh Bapak dan Ibu, terkadang kita lihat hari-hari sudah maghrib tapi masih terang. Kata sebagian manusia, mungkin nantilah masih terang, tunggu gelap dulu. Tidak ada. Kalau sudah terbenam, kalau kita pergi ke pantai, bulatan matahari yang paling hujung ini sudah hilang, sudah berbuka. Walaupun masih terang merah. Walaupun masih terang merah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan wa gharabatis syams, terbenam matahari, bukan gelapnya hari. Jadi waktu maghrib itu ditentukan dengan matahari yang tenggelam. Adapun waktu isya terjadi ketika cahaya merah sudah hilang, itu waktu isya. Nah, sekarang sudah hilang cahaya merahnya, itu selesai, mulai waktu isya. Kenapa kita mulai waktu isya? Karena ketika kita melihat ke ufuk, merah itu sudah habis, hilang, tidak ada lagi. Itu mulai waktu isya. Faham? Waktu maghrib ketika matahari sudah masuk, ataunya tenggelam lah, sudah hilang, bulatan matahari itu sudah hilang, walaupun ada warna merah, tetap masih waktu sudah masuk waktu maghrib, belum masuk waktu isya, dan kita harus bersegera untuk berbuka puasa. Maka hukum asal, ya terima kasih. Maka hukum asalnya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk buka, kemudian masuknya waktu puasa, masuknya waktu Ramadan, itu bergantung kepada penglihatan mata kepada bulan dan matahari. Hukum asalnya, Ustadz kami kesulitan, ya sudah lihat jadwal, tidak apa-apa, Allah mudahkan. Tapi kalau seandainya ada yang melihat dengan mata, maka itu yang kita anggap. Ya, itu yang kita anggap. Sulit sekarang, apalagi kita melihat cahaya lampu-lampu yang begitu banyak, tak tampak lagi, tidak terlihat lagi. Waktu fajar itu sulit untuk kita ketahui, kenali. Maka kita ambil dengan melihat jadwal-jadwal yang berada di kalender. Maka ibadah kita sangat bergantung kepada matahari dan bulan. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang mampu mendatangkan matahari, mendatangkan bulan. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam, ketika raja di zamannya mengatakan, wahai Ibrahim, apa yang bisa dilakukan oleh Tuhanmu? Kata Ibrahim, Tuhanku bisa mematikan dan menghidupkan. Kemudian kata raja ini, saya juga bisa. Didatangkannya dua rakyatnya, yang satu dia bunuh, yang satu dibiarkan hidup. Dia bilang, wahai Ibrahim, saya bisa membuat orang hidup dan mati. Berarti saya sama seperti Tuhanmu. Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi min masyriqiha fa'ti biha min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan matahari dari sebelah timur. Sekarang coba engkau datangkan dari sebelah barat. Kemudian dia tidak bisa menjawab, dia tidak bisa untuk membantah Ibrahim alaihissalam, tapi karena kesombongannya dia tidak beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya matahari dan bulan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya sahur. Cuman masalahnya sudah masuk waktu isya. Panjang Bu pembahasannya, banyak hukumnya. Cuman pekan kemarin saya tidak bisa datang, pekan ini baru bisa. Kita cuman satu kali pertemuan, rasanya tidak cukup. Masih banyak tentang sahur, ada tentang berbuka. Sedikit saja saya singgung tentang sahur, bahwasanya sahur ini sangat penting Bapak dan Ibu. Jangan pernah meninggalkan sahur. Jangan pernah meninggalkan sahur. Ustadz, saya dah makan tadi malam banyak, udah tidak usah sahur lagi. Dah, minum satu teguk cukup.
1 butir kurma, selesai. Harus sahur, usahakan. Walaupun sepakat ulama mengatakan sahur itu sunnah, tapi Nabi SAW sangat menekankan makan sahur. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabis sahur atau sahar. Yang membedakan antara puasa umat Islam dan puasanya ahlil kitab dari Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Jadi membedakan umat Islam ini dan umat yang lainnya adalah makan sahur. Mereka tidak makan sahur, kita makan sahur. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah ja'ala al-barakata fis sahur. Allah menjadikan sebuah keberkahan di dalam makan sahur. Jadi makan sahur itu banyak berkahnya. Maka jangan pernah tinggalkan makan sahur. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, as-sahuru aklatun barakah. Makan sahur itu adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Fala tada'uhu, jangan tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Meskipun kalian minum dengan 1 teguk air, cukup 1 teguk air cukup. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Allah mendoakan dan malaikat mendoakan orang-orang yang sedang sahur. Bayangkan. Artinya jangan pernah tinggalkan makan sahur bagaimanapun caranya. Kenyang atau tak kenyang, minum atau makan 1 butir kurma, kita sahur. Di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya sahur yang sangat disukai oleh Nabi adalah kurma. Nabi mengatakan ni'ma sahural mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Jadi yang paling baik, yang paling bagus dalam hadis ini adalah makan kurma ketika sahur. Kalau tidak ada Ustaz kurma, tak ada kali kurma Ustaz, minum air putih saja cukup. Makan nasi boleh Ustaz? Ya boleh, silakan. Makan nasi boleh. Saya makan kurma, tidak makan nasi. Lihat kebutuhan tubuh kita Bapak dan Ibu. Kalau makan kurma 1 butir, kita kebiasaan di Indonesia makan nasi. Kalau makan kurma 1 butir dan enggak kuat, maka makan nasi. Terus kurmanya boleh makan kurma lagi, silakan. Makan kurma lagi. Kalau tidak ada kurma, tidak ada nasi, ya 1 teguk air ada, minum 1 teguk air. Tidak mungkin manusia ini tidak ada air. Hampir seluruhnya ada air ya, kecuali yang hidup di padang pasir. Kalau di Indonesia ini rasanya sulit ada orang tidak punya air. Ya, semuanya bisa minum air. Maka jangan pernah tinggalkan makan sahur, dan terakhir makan sahur itu diakhirkan, bukan jam 2, jam 3 malam, itu tidak makan sahur namanya. Makan sahur itu di akhir. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan tasahharna ma'an Nabi SAW. Kata Zaid bin Thabit, kami suatu ketika sahur dengan Nabi. Thumma qama ila salah. Kemudian Nabi SAW salat subuh. Qultu kam kana bainal adhani was sahur. Kata Anas, berapa jarak antara makan sahur dengan salat? Jarak waktunya berapa lama? Qala qadra 50 ayat. Kira-kira 50 ayat. Kalau kita baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 50, selama itu kita membaca dengan bacaan yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kita baca sedang dari ayat 150, selama itulah jarak antara sahur Nabi dengan salat subuh. Itu jaraknya. Jadi paling kira-kira 30 menit lah kurang lebih. Baru makan sahur. Jangan jam 2, jam 1. Itu bukan makan sahur yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan lagi bahwasanya sahur ini penuh dengan keberkahan dan sangat ditekankan untuk kita memakan sahur. Nah, masih banyak lagi hukum-hukum di sini
Apa saja yang wajib kita tinggalkan selama bulan Ramadan. Ya. Yang pasti kita jaga lisan kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita merusak puasa kita dengan melepaskan lisan kita, tidak menjaga lisan kita. Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan, mengerjakan dustanya itu, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak memiliki kebutuhan daripada puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum, tidak ada gunanya kalau kita masih berbohong di bulan puasa. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyarab, puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak itu aja. Jadi puasa itu bukan hanya kita menahan lapar, kita tidak makan, tidak minum, tidak. Innamas siyamu minal lagwi warrafath, sesungguhnya puasa itu dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan yang keji, itulah puasa. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan, jangan kita kerjakan perkara yang sia-sia, terlebih berkata-kata dengan perkataan yang keji. Itu nasihat kami, karena lisan ini sangat ringan, sangat mudah untuk bergerak. Orang yang letih, capek, lesu ketika berpuasa, sudah tak ada tenaga lagi, tapi lisan ini masih bisa untuk bergerak. Menunjukkan apa? Berapa banyak orang puasa, mereka menahan lapar, haus, tapi lisannya tidak bisa mereka tahan. Maka Nabi sangat-sangat mengingatkan kita bahwa lisan kita lah yang mampu merusak puasa kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan kajian kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf atas waktu yang telah saya ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan ini dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan penghujung hidup kita, yang kita tidak akan pernah bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Anggap saja. Berarti kita harus benar-benar memanfaatkan Ramadan terakhir ini. Karena kalau seandainya kita tak bertemu bulan Ramadan di tahun yang akan datang, kapan lagi kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ampunan Allah begitu luas, ampunan Allah begitu besar di bulan Ramadan. Tidak ada satu kesempatan yang lebih besar daripada bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu, ingat-ingat, anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, tua maupun muda. Kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang, dan bahkan kita tidak tahu apakah kita akan masuk ke bulan Ramadan tahun ini. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.